Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah langsung menyerahkan lembar kosong di lomba matematika. Karena di kehidupan sebelumnya, dengan susah payah ia menyelesaikan semua soal lomba. Namun saat pengumuman nilai, justru dituduh oleh pengawas sebagai penyontek tak bermoral. Padahal yang menyontek jawabannya adalah adik perempuannya sendiri. Namun semua teman sekelas malah membela sang adik. Bahkan ayahnya pun langsung berpihak pada si adik tanpa ragu. Saat itu sang ayah merasa gadis itu sudah mempermalukan keluarga, dan dalam kemarahan, mengangkat tongkat dan memukul putrinya hingga tewas, sampai napas terakhir. Gadis itu tak pernah tahu bagaimana adiknya bisa menyontek jawabannya. Mungkin langit kasihan pada nasibnya. Ia diberi kesempatan hidup kembali. Kembali ke hari saat lomba itu akan dimulai. Sebelum lomba dimulai, ayahnya sudah lebih dulu memperingatkan di depan umum, menyuruhnya menjaga adik baik-baik di ruang ujian, dan mengancam jika adiknya sampai kenapa-kenapa, dia tidak akan dibiarkan hidup tenang, menghadapi keluarga yang begitu egois. Kali ini gadis itu tak mau lagi merendahkan diri. Dia ingat di kehidupan lalu, meski sudah sangat penurut, akhirnya tetap dipukul sampai mati. Kali ini dia memutuskan untuk balas nasib. Di depan semua orang, dia langsung menampar adiknya tanpa ragu. Sang ayah marah besar, berniat kembali menghukumnya dengan tongkat. Namun kali ini, gadis itu dengan dingin menangkap tongkat itu, dan langsung mengumumkan akan memutus semua hubungan dengan keluarga, demi mencari tahu rencana si adik. Dia pun mengumumkan mundur dari lomba tepat di depan adiknya. Mendengar itu, adik perempuannya langsung panik, berusaha membujuk agar tidak nekat. Melihat reaksinya, gadis itu semakin yakin dugaannya benar. Adik itu ingin kembali menyontek jawabannya. Tapi kali ini, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Saat bel ujian berbunyi, semua orang tua dipersilakan keluar dari ruang ujian. Teringat kejadian hidup sebelumnya, gadis itu duduk di kursi dengan hati penuh kecemasan. Dia tak takut gagal. Yang ia takutkan hanya kembali difitnah menyontek. Tapi dia tak bisa mengerti bagaimana dulu adiknya bisa menyontek jawabannya. Karena dia yakin di masa lalu memilih lembar soal A. Jadi kali ini dia sengaja memilih lembar B untuk menghindar. Tapi tak disangka, adiknya juga mengganti pilihannya ke B. Begitu dia kembali ke A, adiknya pun ikut pindah ke A. Mengingat akhir hidupnya di masa lalu, begitu soal dibagikan, dia langsung menyerahkan lembar jawab kosong ke pengawas. Dia ingin lihat, kali ini adiknya mau contek apa. Pengawas yang melihat dia langsung menyerah begitu soal datang. Menegur dengan keras karena dianggap tidak serius. Menyuruhnya kembali dan mengerjakan ujian. Tapi gadis itu sudah bulat hati. Ia pun duduk diam tanpa menulis. Aksi ini langsung membuat adiknya gelisah. Karena kalau dia juga menyerahkan lembar kosong, semua orang pasti sadar dia hanya meniru. Panik, dia pura-pura kesakitan, mengaku sakit perut dan minta ke toilet.